baik menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Bantaran. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita melaksanakan kegiatan berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mistari MPD. Monggo Bapak Ustadz Mistari, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai acara ini dengan berdoa dan mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan acara diseminasi ini diberi kelancaran oleh Allah yang akan disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bisa diaplikasikan kepada anak didik kita, dan mudah-mudahan anak didik kita semakin hari semakin berubah cara berpikirnya lebih akhlaknya. Ala hadiniya wa la kuliyatin sholihah ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwaffiqu ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana alhamdulillah wa bihamdihi subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma ya 'alim syukran ya rabbi lisan ya rabbi ya hasidud ya wasi'an qawi ya afdal fi ajal musalli ya haliman la yatashalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radhiyallahu sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuka haqqan wa nahnu abiduka bika wa anta al-jazali ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir ya muyassir kulli asir ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya nur kulli fakir wa ya muqi kulli faqir wa ya ma'mul kulli khatib yassir alaina kulli yasir taqaysir wa salam yasir. Allahumma ya man la yahtaju bil bayan wa tafsir hajatuna ila yasir wa anta alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhusna bi khayrika allati la tanam wa qrabna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina wa la tudna wa anta sabuna wa raja'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyik wa hifdzal mursalin wa ilhamal mu'minin muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi aqrimni bi taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min SMA 1 Bantaran min ahli ilmi wal khair wa ahli shalah wa ahli shalah wa ahli shalah min ibadika sholihin min ibadika muttaqin wa la tajalna wa yakum min syarri ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita menuju pada susunan acara yang berikutnya, yaitu kegiatan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantaran kepada Bapak BNS Gatot MPD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bantaran dan anak-anak OSIS yang tergabung dalam tim DIPA yang saya sayang. Alhamdulillah pada hari ini kita telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, hikmat dan keselamatan. Dan tanpa pada kebetulan salawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan temannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Ummatul Hasanah yang telah diterima sebagai calon guru penggerak. Masih calon ya, hati-hati. Ini masih calon, kemudian ini masih ada diuji atau pendidikan selama 3 bulan atau 6 bulan ya, 6 bulan. Ini adalah satu-satunya dari guru yang P3K yang ada di SMA Negeri 1 Bantaran ini yang pertama kali untuk diterima sebagai CGP yang pertama kali. Mudah-mudahan setelah ini adalah akan menyusul CGP yang lain dari utamanya dari P3K, guru P3K. Karena kalau yang PNS sudah habis, tinggal saya yang belum tak mau pensiun gitu. Tak usah CGP gitu. Jadi itu kemudian yang lainnya sudah selesai, baik yang PNS maupun yang GDT sudah selesai semuanya. Kemudian tinggal yang P3K ini yang perlu diberi semangat lagi yang lainnya supaya segera daftar untuk CGP. Karena CGP ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, yang jelas peningkatan mutu belajar anak-anak. Jadi pembelajaran ini akan bermutu dengan adanya guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 lebih bermutu lagi karena memahami semuanya. Jadi masalah pembelajaran memahami semuanya dan lebih luas pembelajarannya. Kemudian dari pengalaman yang telah selama pendidikan atau selama ya kuliah pendidikan selama 6 bulan itu nanti akan bertukar pikiran dengan yang lainnya, guru penggerak yang lain dari yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan ini merupakan hal yang sangat positif bagi sekolah untuk yang jelas tidak lain untuk memajukan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1. Kemudian yang lain-lainnya yaitu manfaat yang lainnya, ada manfaat yang lainnya saat ini belum nampak, seperti halnya yang Bapak Ibu guru GDT dan GDT dan guru PNS yang telah menjadi guru penggerak. Dulu pernah saya pesan jalani semuanya, segera datang, itu nanti ada manfaatnya. Ternyata di belakang hari sekarang banyak manfaatnya. Contohnya yang belum sertifikasi langsung bisa sertifikasi tanpa ada PPG. Jadi ada pendidikan yang lebih banyak lagi karena soalnya sama dengan CGP. Kemudian yang lain-lain banyak lagi, yaitu yang sekarang ada, yaitu Bu Yarna dan Bu Ning sudah diterima, maksudnya lolos tes calon pengawas atau kepala sekolah. Jadi ini manfaat-manfaat yang ada. Di belakang hari nanti ke depan itu ada lagi yang lainnya, manfaat yang lain. Mulanya ini kesempatan ini jangan sampai ragu-ragu lagi, banyak manfaatnya. Jadi saya mungkin tiap sekolah beda. Kalau saya memang mendukung prestasi Bapak Ibu. Jadi untuk berinovasi saya sangat mendukung apapun jalannya, termasuk yang kemarin GCC, yang sekarang ada Kapita, tolong diikuti semuanya. Ini masuk ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Termasuk CGP ini manfaatnya besar sekali bagi sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat untuk Bu. Saya sekarang ini menjadi CGP yang pendidikannya selama 6 bulan, mudah-mudahan lancar dan diberi kesehatan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada acara inti pada kegiatan hari ini.
dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini dengan saya yaitu Umwatul Hasanah SPDDR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo yang ada di SMAN 1 Bantaran. Sudah kenal ya Bapak Ibu. Di sini kemarin kita sudah kedatangan pengajar praktik yaitu Pak Agus Hari Sutrisno dari SD 1 Karangrejo, Kedungrejo, SDN 1 Kedungrejo. Yang di sini adalah ada Bu Ani Sulistiarini. Beliau adalah fasilitator saya yang kebetulan dia adalah kepala sekolah di salah satu SD yang ada di Kabupaten Kediri. Yang di tengah saya sendiri yaitu CDP angkatan 11. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah yang akan saya paparkan di diseminasi pada pertemuan saat ini. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Di sebelah kanan, di situ ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham, Ada 6, ada mandiri, ada kebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu, mohon perhatiannya karena di daerah Kecamatan Bantaran ini lagi ada pemadaman lampu, sehingga saya tetap akan melakukan diseminasi pada hari ini meskipun penampilan set tidak ada, tapi sudah saya share di WA tentang PTT diseminasi saya hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, dikatakan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
motivasi intrinsik biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di situ ada tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal ada yang namanya hukuman, yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, korban dan mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah instansi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu, Bapak Ibu. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini dengan adanya hukuman ini biasanya menimbulkan perilaku negatif. Untuk identitas sukses yaitu ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk konsekuensi biasanya suatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Biasanya kata-katanya seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, di sini biasanya murid lebih bersifat netral. Yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Masalah terpecahkan. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Contoh kata-katanya, apa yang kamu yakini? Apakah kamu bisa lakukan apa yang kamu bisa untuk melakukan dalam memperbaiki masalah ini? Atau apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini akan menimbulkan sikap atau perilaku positif pada anak. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi menurut Gosen pada tahun 2004 menyatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
boleh dilihat di PPT-nya ya. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Biasanya nanti murid-murid akan menulis peraturan apa yang akan disepakati di dalam kelas. Merubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi nanti biasanya guru juga akan memberitahukan kepada murid bahwa tidak menggunakan kata-kata yang notasinya atau bersifat negatif. Jadi keyakinan kelas ini berperilaku positif. Misalnya tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran, itu diganti dengan menjadi keyakinan yang bernilai positif.
dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah restitusi di sini bisa lihat ya di PPT-nya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir dari segitiga restitusi, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuktikan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mungkin sekian deh presentasi yang saya sampaikan. Di sini saya tidak berniat menggurui, tapi saya berbagi materi tentang apa yang saya pelajari selama pendidikan calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait diseminasi yang saya sampaikan saat ini. Monggo Bu Yatna. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk presentasinya tadi Bu sangat baik sekali karena sudah memberikan contoh untuk kita menerapkan disiplin positif, kemudian memenuhi kesepakatan kelas gitu ya. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian mungkin Bu juga bisa memberikan contoh bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang positif dalam proses pembelajaran. Apakah kita merubah model pembelajaran kita, ataukah kita menggunakan media pembelajaran yang sangat interaktif, atau misalkan anak-anak itu sudah dikatakan sesuai, maksudnya sesuai, anak-anak sudah menyepakati menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat sama guru motor masing-masing. Apakah seperti itu suasana yang positif? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yatna, pertanyaannya sangat luar biasa, bagus. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat di pendidikan dalam penggerak ini. Hubungan antara menciptakan budaya positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangatlah erat. Mungkin guys saya tunjukkan ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yatna. Hubungannya menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangatlah penting, sangatlah berkaitan, karena dengan adanya suasana yang positif membuat anak itu akan merasa nyaman sehingga apa yang menjadi ide, apa yang menjadi dia diterima atau rasa kasih sayang dan kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, sehingga pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik. Ketika salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, akan berkaitan dengan pembelajaran tidak akan nyaman. Sehingga murid ketika dia sudah merasakan suasana yang positif atau suasana yang nyaman, membuat murid itu akan mengembangkan potensi dirinya dengan cara
poster atau teks begitu. Tapi anak yang kinestetis itu biasanya dua-duanya Bu, bisa video juga, video pembelajaran seperti itu. Bagaimana Bu Yana? Terima kasih. Dari bermacam-macam, kita kan harus sebagai guru kan juga harus kreatif. Jadi kita juga harus belajar dan belajar sesuai dengan moto guru penggerak ya. Dan saya juga sama-sama mulai belajar. Artinya kita sebagai guru harus bergerak dulu, baru tergerak dan menggerakkan. Ketika sudah kita bergerak, maka kita akan tergerak sehingga akhirnya kita mampu untuk menggerakkan. Jadi kesadaran kita guru dulu. Jadi potensi yang ada di diri kita harus kita tularkan. Ketika kita punya masalah, berarti kita harus kolaborasi dengan teman sejawat yang mungkin di kelas ini yang sudah kok misalnya Bu Yana di kelas 11B ya, ada yang Pak Faisal. Kejamnya Pak Faisal tuh anaknya anteng. Jadi Bu Yana bisa nanti kolaborasi atau sharing dengan Pak Faisal. Bagaimana tips-tipsnya ketika menghadapi kelas 11B seperti itu Bu Yana. Atau nanti kita juga sharing-sharing tentang materi ini. Karena kan mungkin dulu Bu Yana kan juga CGP, nah juga CGP yang baru. Mungkin di CGP angkatan saya ini ada pembaruan materi, nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut gitu. Bagaimana Bu Yana? Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Bu Neng. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada saya menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Bu terkait presentasinya mengenai budaya positif yang sudah luar biasa, sudah bagus. Nah sekarang juga kami implementasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Bu Yana, yaitu keyakinan kelas. Kalau saya sekarang di sini implementasinya. Nah, dari keyakinan kelas yang tadi Bu sampaikan, memang harus kalimatnya berbentuk positif. Nah, sekarang di dalam proses pembelajaran kita, setelah kita melakukan tadi kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama oleh guru dan siswa, pastinya tidak semua anak bisa mentaati, ada yang melanggar. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Nah, bagi anak-anak yang melanggar, seorang guru sebagai manajer ini melakukan suatu tindakan langkah yaitu segitiga restitusi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nah, antara lain langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, tujuan diadakannya restitusi ya ini tidak lain menyadarkan peserta didik itu sadar atas kesalahan atau pelanggaran dari keyakinan kelas yang dilakukan. Jadi refleksi tindakan yang dilakukan tadi yang melanggar tadi. Nah, di dalam kenyataannya di sekolah kita hukum, nah yang saya tanyakan bagaimana cara mengatasi ya dengan sebagai guru anak-anak yang kita berikan segitiga restitusi 3 tahapan tadi, ternyata anak-anak yang melanggar konsekuensi itu tidak sadar-sadar. Nah, padahal tadi harapannya kan timbul motivasi intrinsik di dalam siswa. Nah, motivasi ini tidak timbul-timbul dari siswa. Apa yang dilakukan oleh seorang guru? Itu ya. Yakin Bu? Yakin. Dapat berusaha. Teorinya yakin. Yakin bisa sampai. Yes, intinya dari berusaha. Sampai mereka lulus keluar dari sekolah ini. Tapi tidak bisa. Saya kembali lagi dengan pengertian saya mencoba untuk menjawab karena di sini kan sifatnya kita sharing kolaborasi. Di sini kan restitusi itu suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ketika dengan adanya segitiga restitusi ini anak
mungkin dari titik itu kita sudah mencapai. Memang restitusi ini bukan penyelesaian yang sudah patokan, tidak, tapi kita juga akan berkolaborasi dengan adanya segitiga restitusi ini. Jadi kita sebagai guru ketika anak ini melanggar, kita harus melalui tahapan segitiga restitusi ini agar si murid ini tidak merasa sebagai pembuat salah. Jadi kita prosedural, ketika masalah ini tidak bisa, maka tadi itu kuning. Jadi tahapannya sampai ke kepala sekolah. Kalau memang sudah mentok, berarti kita harus tahapan ke pengawas sekolah. Bagaimana ini? Karena kan kita juga harus berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Seperti itu kuning. Yang saya bisa jawab. Terima kasih. Nah, ini memang Harus untuk segitiga restitusi kan intinya itu memang kita sebagai guru di dalam kelas itu sebagai manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer harus bisa memfasilitasi, paling tidak mendampingi anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, dalam kenyataannya di lapangan kan untuk menyelesaikan masalah untuk siswa kita, karena ya tadi latar belakang dari kebutuhan dasar belum tercukupi, dari pihak dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, itu juga latar belakang kenapa anak itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hal ini. Jadi betul yang disampaikan Bu kita perlu juga selain melakukan segitiga restitusi berkontinu sebagai guru, tugas kita sebagai manajer di kelas, tetapi juga perlu kolaborasi dengan kita guru yang lain atau bahkan dengan bapak sekolah, bahkan mungkin bisa dilakukan revisi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Bagaimana Bapak Ibu guru, sudah cukup nggih? Mungkin dari sesi diseminasi ini, meskipun tidak ada penampilan LCD, ya PPT, nanti yang bisa dilihat di PPT-nya bagaimana saya melakukan restitusi yang sesuai dengan ilmu yang didapat dari pendidikan calon guru penggerak. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri nggih. Menutup dari presentasi, bukan acara, nggih. Menutup dari acara presentasi ini. Ada kata-kata terakhir atau kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DRS Gatot MPD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Mataram menyatakan diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Bu Umwatul Hasanah merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini akan menjadi motivasi dan menjadi contoh oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Mataram. Nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin yang akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian-capaian pembelajaran serta meningkatkan prestasi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk Bu Umwatul Hasanah telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut dan lancar, serta menambah pengetahuan bagi rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Tuti SPD, teman sejawat dari Ibu Umwatul Hasanah SPD GR, guru biologi di SMA Negeri 1 Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Beliau telah menyampaikan diseminasi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah kami, yang mana beliau telah mempresentasikan dengan luar biasa sehingga membuat inspirasi bagi kita semua sebagai guru SMA Negeri 1 Bantaran untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang nantinya tumbuh menjadi keyakinan kelas dan akan menuju suatu budaya positif yang memberikan dampak bagi sekolah kita menjadi siswa-siswi yang berkarakter. Bu Umwatul Hasanah sudah mengimplementasikan apa yang disampaikan diseminasi terkait budaya positif di dalam sekolah kita dan memberikan dampak yang sangat baik karena ada kemajuan yang baik juga ataupun ada perubahan bagi murid kita menjadi lebih disiplin lagi sehingga anak-anak memberikan dampak di proses pembelajaran lebih baik lagi dan akan berdampak juga pada sekolah kita yaitu terciptanya budaya positif sehingga anak-anak mempunyai karakter yang mewujudkan tujuan pendidikan kita yaitu menuju siswa yang bercerminkan pada profil pelajar Pancasila. Semangat Bu Umwatul Hasanah, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya sudah, sebelum kita ke pelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sedikit dulu ya, nak ya. Kalau mau bilang biologi selamat pagi, berarti tepuknya satu kali. Kalau nggak ada kata-kata biologinya, berarti tidak boleh nepuk. Ini kita mengatur fokus kefokusan. Kalau mau bilang biologi selamat siang, nepuknya dua kali. Kalau pagi satu kali, kalau siang dua kali. Kalau misalnya sore tiga kali, kalau malam ini. Oke? Kalau ada kata biologinya, kalau nggak ada kata-kata biologinya, berarti tidak boleh tepuk. Hah? Kita latih konsentrasi dulu. Selamat pagi. Berarti ada yang fokus ya, berarti nggak boleh tepuk. Oke, fokus Doni, fokus ya. Biologi selamat pagi.
Jujur. Paham ya? Ah. Tulisan yang singkat, tidak usah panjang-panjang. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Lucy, jelas? Tidak. Sini ada Kak 1, 2, 3, 4. Langsung belakang ya. Ya. 3, 4. Ada yang nggak punya poin? Ya. Ya. Yang nggak punya boleh pinjam ke temannya. Saya sangat senang. Saya lebih semangat dengan adanya keyakinan. Saya Ferdi, dengan ada keyakinan kelas ini saya lebih bersemangat. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas ini. Saya senang dengan keyakinan kelas ini. Saya Luciana, saya sangat bersemangat dengan keyakinan kelas ini. Saya sangat semangat keyakinan kelas.
Setelah ini saya akan mematuhi peraturan sekolah, yaitu memakai sepatu dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Husnul. Siang, Bu. Husnul, Jumat kemarin kamu tidak ikut eskul pramuka ya, Nak? Iya, Bu, maaf soalnya saya tidak ada motor dan tidak ada yang mengantarkan, Bu. Wah, pasti itu sangat membingungkan Husnul ya, Nak. Bu juga pasti sangat bingung ketika di posisinya Husnul yang tidak ada motor dan tidak ada yang mengantarkan. Tetapi, apakah yang Husnul lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah kita? Tidak, Bu, yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan aturan sekolah karena saya tidak ikut ekskul pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita, Nak? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Masih, Bu, tertib mengikuti kegiatan ekskul wajib di sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini itu, Nak? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Bu. Mungkin ada yang lain, Husnul? Mungkin saya akan menghubungi teman yang dekat dengan rumah saya, Bu, untuk saya menumpang ke sekolahan dan ikut ekskul pramuka, Bu. Wah, berarti Husnul sudah paham ya, Nak, bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Iya, Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Husnul. Ya sudah, Husnul kembali ke kelas ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul dari kelas 10A. Saya senang sekali diajak Bu berdiskusi melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.